Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika. Aku Lenggugini Arifasago dengan NIM 24129153. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu hukum paling penting dalam memahami gerak benda, yaitu hukum Newton 3 atau yang sering disebut sebagai hukum aksi reaksi. Hukum ini menjelaskan bagaimana dua benda saling memberikan gaya satu sama lain. Dan ternyata hukum ini sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, mulai dari kita berjalan, memukul meja, sampai roket yang bisa meluncur ke langit. Yuk kita mulai pembelajarannya. Hukum Newton 3 itu berbunyi, untuk setiap aksi, selalu terdapat reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Artinya, kalau suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda itu akan membalas dengan gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Contohnya, ketika tangan kita mendorong meja, meja juga memberi gaya kembali ke tangan kita. Dalam hukum ini, gaya aksi dan gaya reaksi selalu muncul berpasangan. Keduanya sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Misalnya ketika kita berjalan, kaki kita mendorong tanah ke belakang, yaitu aksi, tanah mendorong kita ke depan, reaksi. Kalau tanah tidak memberikan gaya balasan, kita tidak bisa bergerak maju. Banyak sekali contoh hukum Newton 3 di sekitar kita. Berikut beberapa yang paling mudah kita lihat. Yang pertama adalah roket meluncur. Pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Kejadian ini merupakan gambaran hukum ketiga Newton. Yang kedua, tangan mendorong meja. Pada saat telapak tangan kamu mendorong ujung sebuah meja, bentuk telapak tangan akan menjadi berubah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat gaya aksi reaksi pada meja dan tangan. Dorongan tangan memberikan gaya aksi kepada meja yang menyebabkan meja bergerak, sedangkan meja memberikan gaya reaksi pada telapak tangan yang menyebabkan telapak tangan berubah bentuk teksturnya. Selanjutnya ada perahu dayung. Pendayung yang menggerakkan perahu juga memanfaatkan hukum 3 Newton. Pada saat mendayung, air ke belakang. Gaya ke belakang pada air akan menghasilkan gaya yang sama, tetapi berlawanan. Gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Dan ketika kita menginjakkan kaki ke tanah. Ketika kamu menginjakkan kaki ke tanah, berarti kamu sedang memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya dari kaki yang kamu menyentuh tanah merupakan gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kamu berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki yang membuat kaki bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kamu dapat berjalan di atas tanah. Selanjutnya, melepas balon yang ditiup. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara ke luar balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon, yaitu gaya aksi, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon, yaitu gaya reaksi. Dan terakhir yaitu menarik tali yang diikat. Ketika seorang anak sedang menarik seutas tali yang diikatkan pada sebatang pohon besar, pada kejadian ini ada dua gaya yang berlawanan, yaitu gaya tarik oleh anak terhadap pohon yang disebut gaya aksi, sedangkan pohon mempertahankan anak dengan gaya yang sama disebut gaya reaksi. Semakin besar gaya aksi yang dikenakan terhadap pohon, semakin besar gaya reaksi yang diberikan oleh pohon. Untuk melihat praktikum sederhana dari hukum Newton 3, kita akan melihat sebuah video percobaan balon roket. Silakan perhatikan dengan baik ya.
Itulah pembahasan lengkap tentang hukum Newton 3, hukum aksi reaksi yang terjadi di hampir semua aktivitas kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan hukum Newton 1, 2, dan 3. Ketika hukum ini saling terkait dan membentuk dasar pemahaman tentang gerak benda. Nah, di sini ada hukum Newton 1, yaitu hukum kelembaban. Hukum ini menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Artinya, jika gaya total yang bekerja pada benda 0, maka keadaan gerak benda tidak berubah. Contohnya itu bola yang diam tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mendorongnya. Nah, ada juga hukum Newton 2, yaitu hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hukum ini dapat dituliskan sebagai F sama dengan M kali A. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika ada gaya total yang bekerja pada suatu benda, benda tersebut akan mengalami percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatannya, dan massa benda mempengaruhi seberapa besar percepatan itu muncul. Contohnya itu, semakin kuat kita mendorong sebuah kursi, semakin cepat kursi tersebut bergerak. Dan terakhir ada hukum Newton 3, yaitu aksi dan reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gaya aksi akan selalu memiliki gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Hukum ini menjelaskan interaksi dua benda ketika saling memberikan gaya. Misalnya, kaki mendorong tanah, dan tanah memberikan gaya balasan pada kaki kita. Hubungan ketiga hukum Newton secara keseluruhan, ketiga hukum ini saling melengkapi. Ketiga, hukum ini saling melengkapi di mana hukum Newton 1 adalah kondisi khusus dari hukum Newton 2 ketika gaya total sama dengan 0. Dan hukum Newton 2 itu menjelaskan apa yang terjadi ketika gaya tidak seimbang bekerja pada benda, yaitu timbulnya percepatan. Dan hukum Newton 3 itu menjelaskan asal-usul gaya tersebut, yaitu dari interaksi dua benda yang saling memberikan gaya aksi dan reaksi. Secara singkatnya itu, hukum Newton 1 itu apa yang terjadi jika tidak ada gaya, dan hukum Newton 2 itu apa yang terjadi jika tidak ada gaya, dan hukum Newton 3 mengapa gaya itu muncul, dari interaksi apa. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menjelaskan seluruh fenomena gerak di kehidupan sehari-hari secara lengkap. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh soal untuk memperdalam pemahaman. Contoh pertama, seorang pesepeda dengan massa 70 kg mendorong pedal sepeda dengan gaya 200 Newton ke bawah. Berapakah gaya yang dihasilkan oleh sepeda pada kaki pesepeda? Nah, jawabannya itu dalam hal ini, menurut hukum Newton ketiga, gaya yang dihasilkan oleh sepeda pada kaki pesepeda akan memiliki besaran yang sama, namun arahnya berlawanan dengan gaya yang dihasilkan oleh kaki pesepeda pada pedal sepeda. Jadi, gaya yang dihasilkan oleh pesepeda pada kaki pesepeda adalah minus 200 Newton. Arahnya itu berlawanan dengan arah gaya yang dihasilkan oleh pesepeda. Dan ada contoh 2, yaitu sebuah tembakan meriam menghasilkan gaya dorong sebesar 5000 Newton. Berapakah gaya yang dialami oleh meriam saat menembak? Jawabannya itu, berdasarkan hukum Newton ketiga, gaya yang dialami oleh meriam pada saat menembak akan memiliki besaran yang sama, namun arahnya berlawanan dengan gaya dorong yang dihasilkan oleh tembakan meriam. Jadi, gaya yang dialami oleh meriam saat menembak adalah minus 5000 Newton. Arahnya itu berlawanan dengan arah gaya dorong yang dihasilkan oleh tembakan meriam. Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang hukum Newton 3, hukum aksi reaksi yang terjadi di hampir semua aktivitas kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.